Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fauzia Thohir, Izzatun Istiqlaliyah, dan Inta Ramawati akan memaparkan materi yang berjudul konsep dasar konseling. Baik, pembahasan yang pertama adalah definisi konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut MC Daniel, konseling ialah suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Adapun pengertian konseling dari segi terminologi, menurut James Adam, konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana yang seorang atau konselor membantu yang lain atau konseli supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungan masalah-masalah hidup yang dihadapinya pada waktu itu dan yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwasanya konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara individu dalam memecahkan masalah kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya secara optimal. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu. Interaksi antara konselor dan konseli menjadikan konseli terbantu dalam mencapai perubahan yang lebih baik dan untuk menumbuhkan kekuatan psikologisnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang pokok yang terkandung dalam konseling dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata, dan gerakan-gerakan lain dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat di dalam interaksi itu. Yang kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan klien saling berbicara. Klien berbicara tentang semua yang ingin disampaikan tentang dirinya dan di pihak lain konselor mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan klien dengan maksud memberikan bantuan atau membicarakan hal itu. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan. Yang keempat, tujuan dari hubungan konseling adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Yang kelima, klien merupakan proses dinamis di mana individu dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya dalam mengatasi masalah-masalah yang sudah dihadapi. Dan yang keenam, konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien, yaitu atas dasar penghargaan terhadap harkat dan martabat klien. Oleh karenanya, pengertian konseling dapat dirumuskan. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Baik, selanjutnya yaitu tujuan-tujuan konseling. Muhammad Surya menjelaskan secara rinci tujuan konseling. Yang pertama, perubahan tingkah laku atau perilaku. Dan yang kedua, kesehatan mental yang positif. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dalam perubahan tingkah laku dan perilaku, tujuannya yaitu menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan klien hidup lebih produktif dan memuaskan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat. Dan kesehatan mental yang positif tujuannya yaitu memulihkan kesehatan mental yang baik atau harga diri, maka situasi konseling harus ditandai dengan tidak adanya ancaman. Dan yang ketiga, pemecahan masalah
didasarkan pada fakta bahwa banyak orang mempunyai masalah di mana mereka tidak sanggup merencanakan solusinya sendiri. Dan di dalam Prayitno dan Ehrman mengutip beberapa pendapat mengenai tujuan konseling, diantaranya dari Jonas Pepinski dan Pepinski, Tolbert, dan Bolcher, yakni yang pertama agar klien dapat mencapai perkembangan dan semakin baik dan semakin maju. Yang kedua untuk memudahkan perubahan tingkah laku klien. Yang ketiga untuk mengatasi suatu masalah atau gangguan. Yang keempat agar klien dapat menyesuaikan diri baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Yang kelima mewujudkan kesejahteraan bagi diri pribadi maupun masyarakat. Yang keenam agar individu dapat memahami dirinya sendiri dan dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadap pengaruh lingkungan. Dan selanjutnya yaitu posisi tempat duduk dalam konseling. Perilaku attending yang ditampilkan konselor akan mempengaruhi kepribadian klien, yaitu yang pertama meningkatkan harga diri klien, sebab sikap dan perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Karena dia dihargai, maka merasa harga diri dan merasa harga diri meningkat. Dan yang kedua, dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai. Dan yang ketiga, perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Attending yang baik akan dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien secara bebas. Di sini ciri-cirinya attending yang baik adalah yang pertama, menganggukkan kepala apabila menyetujui pernyataan klien. Yang kedua, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Yang ketiga, posisi tubuh agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dan klien dekat, duduk akrab berhadapan dan berdampingan. Yang keempat, variasi isyarat gerakan tangan berubah-ubah untuk menekankan suatu pembicaraan. Yang kelima, mendengar secara aktif, penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam atau menunggu kesempatan bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Baik, untuk selanjutnya yaitu jarak duduk. Jarak duduk adalah wawancara biasa berbeda dengan wawancara konseling, khususnya dalam jarak duduk. Jarak duduk antara konselor dan klien akan mempengaruhi situasi dan suasana konseling. Jarak duduk yang terlalu jauh akan memberikan kesan kurang akrab, sedangkan jarak duduk yang terlalu dekat akan menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu yang akhirnya dapat menjadikan salah tingkah. Lalu keadaan ini akan berdampak menurunkan daya konsentrasi selama proses konseling berlangsung. Posisi duduk antara konselor dan klien haruslah berhadapan secara sejajar. Dalam menyelenggarakan konseling, jarak duduk yang sebaiknya adalah antara 80 cm sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Untuk selanjutnya yaitu sikap duduk. Posisi duduk yang diharapkan adalah berhadapan dengan klien. Bila konselor duduk di sebuah kursi yang mempunyai sandaran, maka konselor hendaknya tidak duduk bersandar, rileks, ataupun menghadapi klien dalam posisi yang sedikit memiring. Konselor haruslah duduk dengan sikap yang menunjukkan penerimaan dan keseriusan dalam mengikuti dan membahas permasalahan klien, sehingga proses konseling tidaklah dialami oleh konselor dengan suasana santai, melainkan betul-betul merupakan usaha yang penuh kesungguhan dan ketulusan untuk membantu klien. Sikap duduk konselor bisa berbentuk sedikit condong ke depan dan tanpa memegang sesuatu apapun di tangannya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.